Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna bima yanfa'una wa alimna bima jahilna wa zidna hudan wa taufiqan wa surahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jawarahmatullah, puji setelah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di malam hari ini berkenan Allah mempertemukan kita semua di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan untuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua kelak dihalalkan oleh Allah mendapatkan syafaat Rasulullah yang berhisab nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatallah, materi kita hari ini masih membahas putar kitab Tadhkirah, berbicara tentang proses kematian. Dalam hal ini seperti apa proses keluarnya roh dari jasad, lalu kemudian kemana roh itu pergi. Itu yang kurang lebih akan kita uraikan di kesempatan malam hari ini. Ikhwatallah, berbicara tentang kematian, kita meyakini bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Berarti merasakan rasa sakitnya kematian itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Tapi para ulama mengatakan takut akan mati itu normal. Tapi ada yang harus jauh lebih kita takuti adalah kalau sesudah mati, apa yang akan kita hadapi. Maka selalu kita ingatkan sahabat sekaliber Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu saja yang beliau sudah dijamin masuk surga, tapi kalau berbicara ketika melewati kuburan, mengingat kematian, ya beliau tetap menangis. Alasannya sederhana, karena meskipun Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya sudah menjamin beliau masuk surga, tetapi tidak ada wahyu dan informasi kalau beliau akan dimudahkan dalam urusan ujian di alam kubur. Maka sekaliber Utsman bin Affan aja masih memiliki rasa ketakutan dan menyiapkan dirinya dalam rangka menyongsong kematian, apalagi kita semua. Mengawali pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin mengutip hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabbal 'abda ista'malahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau mencintai seorang hamba, maka niscaya Allah akan mengerjainya. Ya, mengerjai. Sampai para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah mengerjai seorang hamba tersebut? Artinya mengerjai ini membuat si orang hamba ini digerakkan hatinya untuk melakukan sebuah amalan. Maka kata Rasulullah SAW, yuwaffiqahu li'amalin sholihin qabla al-mauti. Ya, Allah ngerjain itu dengan cara apa? Allah memberikan taufik kepada hambanya tersebut sehingga sebelum dia meninggal, dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Maka ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca ada hadis Arba'in dikaryakan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang keempat dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan kata Rasulullah, bahkan Rasulullah sampai bersumpah, "Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi," dan demi nyawa Muhammad yang ada dalam genggaman Allah. Kata Rasulullah SAW, sungguh ada di antara kalian
yang sehari-harinya melakukan perbuatan ahli surga, sampai kata Rasulullah seolah-olah jarak antara orang ini dengan surga hanya tinggal sejengkal lagi. Tapi ternyata Allah yang Maha tahu, orang ini sebelum matinya melakukan maksiat dulu, yang akhirnya jarak dengan yang tadinya dengan surga itu sudah demikian dekat, akhirnya malah dijauhkan oleh Allah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ada di antara kalian yang kesehariannya melakukan amalan ahli neraka, sampai jarak dia dengan neraka itu bahasanya tinggal sejengkal lagi. Tapi Allah gerakan hatinya agar dia melakukan kebaikan, akhirnya yang tadinya neraka sudah sedemikian dekat dijauhkan oleh Allah SWT. Maka di sini kita memohon kepada Allah tentunya. Bukan berarti kita menjadi orang yang bahasanya maksiat banyakin dulu, siapa tahu nanti Allah masih hidayah. Enggak kayak gitu juga. Iya, kalau nyampe ya gitu ya, kita berharap bisa istiqomah terus. Ya, masih mending lah yang kedua ya. Maksiat sebelum meninggal Allah berikan taufik, akhirnya dia melakukan kebaikan. Jangan sampai malah kebalikannya. Taat, soleh, ternyata pas akhir hayatnya malah sempat-sempatnya melakukan dosa dan maksiat. Maka disinilah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Asy-Syu'ara ayat 86 sampai berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kalau suatu saat nanti aku meninggal, jadikanlah aku ini buah bibir yang baik bagi orang-orang yang masih hidup sesudah kematian. Jadi ini sebuah doa yang sampai Nabi Ibrahim sendiri minta kepada Allah. Jangan sampai saya dan kita semua ini meninggal, yang diingat-ingat oleh orang itu adalah keburukannya. Ya. Karena setidaknya kalaupun toh sesudah meninggal itu kan urusan kita dengan dengan penduduk dunia itu sudah terputus. Tapi kalau kita dikenal dengan keburukannya, tentu saja yang menjadi beban dan merasa dirugikan dalam hal ini adalah ahli waris dan kaum kerabat kita. Maka nasihat untuk saya dan kita semua, Bapak Ibu sekalian, mari kita meninggalkan warisan. Kalau istilah zaman sekarang mah meninggalkan legacy, ya, meninggalkan warisan yang baik buat orang-orang yang insya Allah akan menjadi pewaris kita sesudah kita meninggal. Nah, makanya kalau ada seorang ulama yang namanya Imam Al-Ghazali, beliau pernah ditanya, kira-kira orang yang akan meninggal itu ada ciri-cirinya atau enggak? Gitu ya. Imam Al-Ghazali itu ngomong gini, ya kalau bicaranya ciri-ciri fisik ya, biasanya ditandai dengan giginya rontok, rambutnya udah memutih, kulitnya udah keriput, bahasanya kayak gitu. Itu kalau bicara ya. Tapi ini bicara tentang satuan umur, gitu ya. Ya kalau dilihat ciri-ciri fisik ya gitu, ya artinya kan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu ya selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Maka yang sudah usianya kepala 5, kepala 6, nah itu bukan ngedoain ya. Udah harus menyiapkan diri, Jadi jangan sampai baru 36 ya di sini ya. Jadi jangan sampai kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satu la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. Ada 3 kelompok yang nanti di hari kiamat itu Allah enggak akan mempedulikannya. Siapa 3 kelompok ini? Yang pertama nih, syekhun zanin. Orang yang sudah lansia tapi masih sempat-sempatnya berzina. Nah, ini sebentar lagi mau game over, gitu ya. Masih sempat aja yang melakukan itu. Makanya nasihat untuk kita semua nih, kalau sudah mobil khusus ya,
kan kalau orang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, bahasanya secara karakter dan pembawaan itu agak sedikit susah untuk dirubah lagi. Usia 40 ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, sebenarnya kalau kita sudah menginjak usia 40, ini mah bukan bicara berprasangka baik atau buruk ke Allah ya. Ini kalau nanya ke hati nurani kita, ini nanya ke pribadi. Kira-kira kalau kita meninggal hari ini, kira-kira kita layaknya masuk surga atau masuk neraka? Nah, ini kembali ke hati nurani kita ya. Ya, saya yakin Allah dengan Maha Rahman Maha Rahim itu jauh dari prasangka kita. Cuman kalau ini ngajak ngitung-ngitung secara matematis kepada hati nurani kita, ya sebenarnya kita punya jawaban masing-masing. Maka kalau sudah menginjak usia 40, 50, kalau masih ada kebiasaan buruk yang masih dilakukan, ya segera dihentikan. Karena tadi udah tua masih sempat zina. Ini kelompok yang pertama ya, waliyadzubillah. Terus kelompok yang kedua kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Al-malikul kadzab, pemimpin yang suka ngebohongin rakyatnya. Kedua ini kata Rasulullah. Dan yang terakhir, al-faqirul mukhtal, orang yang miskin tapi sombong. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi ini secara umum ya, tiga kelompok ini yang parah-parah semua. Masih tua, mana udah tua masih suka berzina. Udah jadi pemimpin masih ngibulin rakyat. Udah miskin masih sombong juga. Udah parah kayak gitu. Nah, ini hal yang perlu kita cermati secara seksama. Sehingga singkatnya ikhwan saya berharap dan kita semua berharap, mudah-mudahan kalau saya dan kita semua ini dalam pandangan Allah ya, mohon maaf, kita itu dianggap bukan orang yang baik secara amal ibadahnya, bukan dianggap sebagai orang yang baik secara akhlak karimahnya. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, bahasanya dalam hadis ini, yuwaffiqahullahu li amali sholeh. Allah masih berkenan memberikan kita taufik sehingga sebelum meninggal ada amal soleh yang bisa kita lakukan. Allahumma. Nah, tinggal kemudian karena hari ini kita berbicara tentang bab yang berhubungan dengan proses kematian dan kemana ruh saat itu pergi pada saat dicabut oleh malaikat, maka ikhwatullah di pembahasan kali ini kita ingin lebih menegaskan saja terkait amalan-amalan apa yang perlu kita siapkan ya dalam rangka menyongsong kematian itu sendiri. Dalam hal ini ikhwatullah di surat Al-Ahzab ayat 44, Allah Azza wa Jalla menceritakan secara sekilas bagaimana orang soleh itu kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Allah Azza wa Jalla menegaskan, dan bila mana malaikat itu datang menghampiri orang-orang yang beriman untuk mencabut nyawanya, maka hal pertama yang dilakukan oleh malaikat adalah tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Mereka terlebih dahulu mendatangi kita sambil mengucapkan salam. Ya, jadi nanti dapat salam Pak dari siapa? Dari malaikat maut. Nanti izin Allah. Yang mudah-mudahan kita semua ini ketika nanti malaikat maut datang menemuinya kita, menemui kepada kita itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Maksum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ucapan salam yang biasa kita baca, Assalamualaikum Waalaikumsalam, itu bukan hanya sekedar ucapan ahlu dunia saja atau ucapan seorang muslim kepada saudaranya saja. Bahkan termasuk insya Allah ketika kita nanti masuk surga pun ucapan salamnya sama. Dan termasuk ketika malaikat mencabut nyawa kita pun sesuai yang Allah tegaskan di surat Al-Ahzab ayat 44, mereka pun akan mengucapkan dengan lafaz yang sama.
Tapi mirisnya di masyarakat kita, wabil khusus mohon maaf ya, ini oknum para pejabat, kadang salam itu dicampur-campur. Ya, assalamualaikum. Apalagi ya, mohon maaf ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, apa salam kebajikan. Itu salam seluruh agama dipakai semua. Ya Om Swastiastu dan seterusnya. Kalau kita sebagai seorang Muslim, sedikit aja kita nyari umpamanya di Google lah, kalau kita ingin tahu nih kata ini artinya maknanya apa. Dan ternyata kan ini berbau kesyirikan luar biasa. Tidak selayaknya seorang Muslim menggunakan lafaz-lafaz atau istilah-istilah dari agama lain. Nah ini bahaya. Nabi itulah ikhwatallah, ketika malaikat maut kemudian akan mencabut nyawa kita, lebih detailnya kalau kita baca dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab itu menceritakan kepada kita semua, annal malaka idza jaa ila rajulin shalihin, kata Imam Ibnu Rajab, bagaimana? Apabila malaikat maut datang mendatangi seorang hamba yang saleh, maka pada saat malaikat maut akan mencabut ruh kita itu dari ubun-ubun kita, maka Allah Ta'ala meminta kepada malaikat maut itu untuk memeriksa adakah ciri-ciri kebaikan yang terlihat oleh malaikat maut dalam tubuh kita ini. Maka ada 3 ciri, ikhwanillah, ini yang berhubungan dengan 3 amalan yang benar-benar harus kita perhatikan semasa kita hidup di dunia. Maka dalam riwayat ini Imam Ibnu Rajab kemudian menyebutkan adanya pertanyaan yang disuguhkan oleh Allah kepada malaikat maut. Allah mengatakan, ya ayyuhal malaku sammi ra'sahu. Wahai malaikat, coba lihat di kepalanya ada tanda kebaikan enggak? Maka malaikat maut ketika melihat, mudah-mudahan yang dilihat ini adalah kita-kita semuanya. Malaikat mengatakan, ya Rabbi sammamtul Qur'an. Ya Allah, kok saya melihat ada Al-Quran di kepalanya. Jadi ada aktivitas membaca Al-Quran. Lalu kemudian Allah Ta'ala melanjutkan perintah kepada malaikatnya, ya ayyuhal malaku sammi fuadahu. Wahai malaikat, coba lihat di bagian dadanya ada tanda kebaikan enggak? Malaikat kemudian mengatakan, ya Rabbi sammamtu siyam. Ya Allah, saya melihat ada bekas saum ya di bagian dadanya. Dan yang terakhir Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal malaku sammi qadamaihi. Wahai malaikat, coba cek di kedua telapak kakinya ada kebaikan enggak? Maka malaikat mengatakan, ya Rabbi sammamtul qiyam. Ya Allah, saya melihat ada bekas qiyamul lail di dua telapak kakinya. Maka ketika 3 kebaikan ini diperlihatkan oleh Allah dalam pandangan malaikat maut dan satu persatu disebutkan, ada Qur'annya, ada saumnya, ada qiyamul lailnya, maka saat itu kemudian Allah Ta'ala berfirman, laqad hafidha nafsahu fahafidtuhu. Sungguh hamba ini telah menjaga amal-amal yang aku perintahkan semasa hidupnya, maka kini giliran aku yang akan melindungi dia dari keburukan sesudah kematiannya. Maka nasihat untuk saya dan kita semua, ikhwati fillah, sebisa mungkin kita merawat 3 amalan ini. Ya, bacalah Al-Quran semampu yang bisa kita lakukan, atau setidaknya kalau kita tidak bisa menunaikan selain saum wajib ya, ada saum-saum sunnah. Kalau memang kita tidak bisa yang saumnya per pekan, masih ada yang per bulan. Kalau yang per bulan pun masih tidak bisa, masih ada juga yang per tahun. Umpamanya ya, yang saum Arafah umpamanya kan setahun sekali minimal. Atau saum Tasu'a Asyura 9-10 Muharram hanya setahun sekali. Jadi sebisa mungkin kita lakukan di samping amalan saum yang hukumnya wajib, yaitu saum Ramadan. Termasuk dalam hal ini Rasulullah mengingetin, ya ada sahabat Nabi namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, suatu malam beliau bangun, mohon maaf, hanya untuk buang air kecil doang, terus sesudah itu tidur lagi. Maka Allah Ta'ala tidak membiarkan seorang hamba dari generasi terbaik, yaitu generasi sahabat, melakukan perbuatan itu. Akhirnya Rasulullah SAW
diinstruksikan oleh Allah untuk memanggil Ibnu Umar dan diberikan nasihat. Apa nasihatnya? Kata Rasulullah, wahai Ibnu Umar, jangan seperti si fulan. Gak disebutin namanya. Si fulan itu bangun tengah malam cuma untuk kencing doang. Ya akhirnya sesudah Ibnu Umar dinasihatin seperti itu, ini cara Rasulullah ya, yang beradab ya. Tapi langsung ngerasa Rasulullah itu lagi ngomongin saya gitu kan. Maka Ibnu Umar sesudah itu beliau tidak pernah meninggalkan malamnya kecuali dengan qiyamul lail. Maka Rasulullah SAW mengatakan saat itu kepada Ibnu Umar, kalau seandainya kalaupun kita nggak bisa sholat di sepertiga malam, ya kata Rasulullah minimal sholat malam itu 2 rakaat ditutup dengan witir. Kalau seandainya pun nggak bisa, minimal tunaikanlah sholat witir yang hanya 1 rakaat. Dan mungkin masyarakat kita ya bisa jadi kalau nobar mah kuat, ya, nobar gitu kan, nonton bola gitu kan, tapi diajak qiyamul lail yang mungkin hanya 1 rakaat pun belum tentu. Maka ikhwatullah, ini 3 amalan yang menjadi nasihat bagi kita semua. Sehingga kenapa ini terasa begitu penting? Karena biidznillah ini berhubungan dengan bagaimana malaikat mendatangi kita, apakah dengan wajah yang membuat kita merasa tenang atau sebaliknya dengan wajah yang membuat kita penuh dengan ketakutan. Maka biidznillah, mudah-mudahan 3 kebaikan ini ada dalam hati kita. Maka sesudah malaikat mendatangi kita dalam wujud wajah yang menenangkan kita, sembari dia mengucapkan salam kepada kita semua, maka terujarlah dari lisan malaikat itu ungkapan yang Allah abadikan di surat Al-Fajr ayat 27 dan ayat 28. Apa kalimatnya? Malaikat berkata, dan mudah-mudahan ini yang akan kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, wahai jiwa yang tenang, sudah tiba masanya engkau kembali ke haribaan Tuhanmu, yang dimana engkau pasti ridho kepada ketetapan Tuhanmu sebagaimana Tuhanmu ridho kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, ayo kumpul bareng bertemu dengan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan ayo masuk ke dalam surga. Maka ketika malaikat sudah mengucapkan 4 ayat terakhir dari surat Al-Fajr ini, maka biidznillah serta merta kemudian ruh itu dicabut dari jiwa kita atau dari tubuh kita, dibawa. Dan masya Allah, ketika arwah, mudah-mudahan nih arwah kita ya, ketika arwah itu keluar dari tubuh kita, tercium semerbak wangi yang luar biasa yang hanya bisa tercium oleh para penduduk langit. Sampai kemudian malaikat para penduduk langit itu bertanya, ini siapa yang meninggal hari ini? Kok wanginya itu begitu semerbak? Maka malaikat maut menyebut nama kita dengan penyebutan yang begitu indah. Dan bahkan nama kita itu enggak hanya sekedar nama kita saja yang disebut, tapi plus disebut nama orang tua kita. Maka disinilah para ulama menyebutkan di antara keberkahan anak yang soleh itu salah satunya ketika kita, inilah mudah-mudahan ketika kita meninggal, maka yang dipuji bukan hanya kita saja, tapi kedua orang tua kita. Oh, ini si fulan bin fulan, disebut dengan penamaan yang baik, berikut dengan amalan-amalan yang baik yang pernah dilakukan semasa itu. Biidznillah saat itu kemudian malaikat mencabut arwah kita, dan yang kita tahu sebagaimana dalam beberapa riwayat disebutkan, arwah kita keluar dari ubun-ubun kita itu sebagaimana kata Rasulullah, innal arwah idza qabidat tabi'ahul basar. Apabila arwah itu dicabut dari ubun-ubun kita, maka mata kita akan mengikutinya. Maka kan orang yang meninggal dunia itu bola mata hitamnya ya, itu melihat ke atas, ikutin gitu.
Dan saat itulah arwah kita keluar tercium semerbak dalam kondisi arwah kita telanjang. Di saat itulah kemudian Allah Ta'ala memerintahkan dari atas langit sana agar malaikat-malaikat yang lain membawa hamparan kain dari surga. Jadi arwahnya belum masuk surga, tapi sudah langsung diselimuti oleh hamparan kain dari surga. Sudah tubuhnya wangi plus pakai kain yang dari surga. Luar biasa. Saat itu sesudah dikemas bahasanya ya, aurat kita ditutup, dimulailah perjalanan babak yang baru, di mana arwah kita akan dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu langit tertinggi sesudah lapisan yang ke-7, berarti yang ke-8-nya. Karena langit itu kan hanya ada 7 lapisan. Nah, di atas lapisan yang terakhir itu di atasnya ada Sidratul Muntaha. Nah, ikhwati fillah, biidznillah. Dan ini yang penting kemudian kita perhatikan. Jadi maksudnya apa? Setiap kali nanti arwah itu dibawa ke langit ke-7 sampai ke langit ke-8 di atas nanti Sidratul Muntaha, maka setiap kita melewati lapisan langit pertama, di sana ada malaikat penjaga. Dan nanti malaikat ini akan ditanya oleh penjaga langit itu. Ini siapa orang ini? Kok tubuhnya wangi? Apa sih amalan yang dilakukan oleh hamba ini? Maka dalam kitab At-Tadhkirah ini Imam Al-Qurtubi menyebutkan adanya sebuah riwayat terkait perjalanan mudah-mudahan kita ini. Pada saat kita memasuki langit yang pertama dan malaikat kemudian bertanya, malaikat penjaga bertanya kepada malaikat maut yang membawa arwah kita. Pertanyaannya kurang lebih bahasa kasarnya ya, siapa yang kau bawa ini? Apakah keistimewaan dari hamba Allah ini sehingga begitu semerbak wanginya dari tubuhnya tersebut? Maka malaikat akan memberikan jawaban, sebaik-baiknya orang adalah orang ini, kata malaikat. Karena kenapa? Karena dia tidak ragu-ragu dalam keyakinannya. Artinya ini berhubungan tentang perintah merawat akidah dan ketauhidan kita, dan jangan sampai terjerembab dengan dosa-dosa kesyirikan. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan ya Allah. Jadi amalan prioritas pertama yang biidznillah nanti akan ditanya oleh malaikat penjaga pintu pertama itu adalah ditanya amalannya apa yang membuat dia begitu istimewa, bahkan disebut sebaik-baiknya orang yang simpulan ini. Ternyata amalannya adalah menjaga keimanan, menjaga ketauhidannya, dan menghindarkan diri dari kemusyrikan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya arwah kita pun dibawa ke langit selanjutnya, dan para penjaga pintu langit ini kemudian menyambut kehadiran kita. Kalau di sini disebutkan selamat datang ya fulan, ahlan wa sahlan. Dan sesudah itu ditanya, ini amalan orang ini apa? Maka malaikat yang membawa arwah kita kemudian menjawab, orang ini baik karena selalu menjaga sholatnya. Jadi amalan yang kedua adalah sholat. Sekalian. Ya, amalan sholat. Makanya beginilah, ini nasihatnya. Jamaah rahimahullah, dari ulama 4 mazhab yang dikenal dengan semangatnya menunaikan sholat sunnah di samping sholat wajib, salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di mana beliau di masa sebelum beliau dimasukin ke penjara, kan beliau pernah mengalami kondisi bahasanya dijeblosin ke penjara oleh penguasanya. Karena di masa itu penguasanya ngedoktrin rakyatnya ajaran Mu'tazilah bahasanya, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi katanya orang-orang Mu'tazilah bilangnya gini, kalau Allah hendak berfirman, Allah itu akan nyiptain makhluk dulu, dan si makhluk ini yang ngomong, dan menuduh Allah itu bisu, gak bisa berbicara apa-apa.
Karena kalau Allah berbicara, berarti secara tidak langsung Allah itu disamakan dengan makhluknya. Bahasanya gitu logikanya. Sampai waktu itu terus terang banyak ulama yang dijeblosin ke penjara, banyak juga ulama yang tiarap bahasanya. Karena kalau berani menentang ajaran dari pemimpinnya waktu itu, pasti dijeblosin ke penjara. Saat itu dari sekian banyak ulama yang berani tampil secara vokal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sebelum beliau masuk penjara, beliau itu dipenjara sekitar 2 tahun setengah. Nah, sebelum masuk penjara, ceritanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, beliau itu sehari semalam sholatnya itu sebanyak 300 rakaat. Nah, jadi di samping 17 rakaat yang wajib, bisa dipastikan seluruh sholat-sholat sunnahnya bisa dikatakan hampir dikatakan tuntas. Ya, katakanlah umpamanya sholat duhanya umpamanya 12 rakaat, umpamanya, belum termasuk sholat sunat rawatib. Bahkan kebanyakan kita sholat sunat rawatib itu hanya dibatasi dengan berapa rakaat? Pak, 10 rakaat. Alasannya ini yang muakkad. Yang 10 rakaat itu apa saja? Qabla subuh. Kalau zuhur? Ya, qabla zuhur itu kan harusnya ya Pak, harusnya nih. Bukan harusnya sih. Kalau mengikuti berbagai riwayat, qabla subuh 2. Oke, qabla zuhur 4. Ba'danya 4. Iya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man hafadha arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha, haramallahu al-hinnar." Siapa orang yang selalu menjaga qabla zuhur 4 rakaat dan ba'danya 4 rakaat, Allah jamin orang tersebut diharamkan dari siksa api neraka. Jadi qabla subuh 2, qabla dan ba'da zuhur 4. Berapa tuh, Pak? 10 ya? Oke, 10. Lanjut. Asar. Kata Rasulullah rahimallahu imra'an sholat arba'an qabla asri. Ya Allah, rahmatilah mereka yang selalu menunaikan qabla asar 4 rakaat. Jadi berapa? 14. Dilanjutkan dengan maghrib, qoblanya 2, ba'danya 2. Berarti kata Rasulullah, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Sampai diulang-ulang. Sholatlah sebelum maghrib, qoblanya. Sholatlah sebelum maghrib, qoblanya. Jadi berapa tadi? 18. Dilanjutkan dengan isya, qoblanya 2, ba'danya 2. Berarti 22. Berarti 17 sama 22. 39 nih. Itu belum termasuk syukur wudu, tahiyatul masjid dan seterusnya. Ya semuanya diamalkan 300 rakaat. Tapi izin Allah ketika beliau dijebloskan ke penjara, setiap harinya beliau dicambuk sampai beliau kepayahan, dan ketika keluar dari penjara itu memang udah enggak bugar lagi. Dan akhirnya saat itu sampai menjelang akhir usianya, beliau itu bisa sholat sehari semalam hanya 150 rakaat. Jadi luar biasa seorang pribadi seperti Imam Hambali, kesibukannya ngisi taklim, kesibukannya nulis kitab, masih sempat juga menunaikan sholat sampai kurang lebih sekitar 150 rakaat. Kalau kita masih jauh ya, masih jauh, ya masih jauh. Baik. Nah ini catatan ikhwatullah, sesudah berbicara tentang akidah, maka yang kedua adalah menjaga sholat. Baik, lanjut ikhwatullah. Ketika kemudian arwah seorang pribadi yang sholihin atau sholihah masuk ke langit yang keberapa? Yang ketiga, maka malaikat penjaga langit itu kemudian akan kembali menyambut kita dan mempertanyakan amalannya apa. Ternyata malaikat yang mendampingi kita kemudian menjawab bahwasanya orang ini selalu memperhatikan perintah Allah mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dari hartanya. Nah ini ada ungkapan ya, orang kaya itu makin kaya makin semangat gak zakatnya. Yang mudah-mudahan, karena orang itu
makin kaya, godaan akan zakat dan godaan akan transaksi riba itu makin gede, gitu kan? Aduh, saya kalau nggak pinjam ke bank konven, usaha saya nggak akan makin besar, bahasa itu ujian. Baik, jemaah sekalian, lanjut ya. Jadi yang pertama itu akidah, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Dilanjutkan ketika masuk ke langit yang keempat, maka malaikat menyebutkan amalannya. Singkatnya, apa amalannya? Orang ini selalu menjaga dirinya dari memakan harta yang haram. Lanjut, biar nggak kepanjangan ya menurut sekalian. Dilanjutkan dengan yang keberapa? Yang kelima. Disebutkan orang ini telah menunaikan haji yang wajib tanpa dibarengi dengan sum'ah, kesombongan dan riya. Oke, lanjut. Yang ke-6. Disebutkan orang ini banyak beristighfar di dini harinya dan bersedekah secara diam-diam. Dan puncak dari yang ke-7, dan ini yang diantar amaliyah yang cukup lumayan berat. Apa amaliyahnya? Orang ini banyak melakukan beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kita baru bisa amal ma'rufnya, nahi mungkarnya belum bisa. Ya, kemarin itu yang ramai di mana, di daerah mana yang siswanya ngerokok, yang ditabok sama kepala sekolahnya, gitu ya. Jadi kan yang disalahin gurunya ya. Padahal saya yakin mungkin gurunya sudah beramal ma'ruf, tapi karena anaknya susah diatur, akhirnya dinahi mungkar, ditabok gitu ya bahasanya. Meskipun saya yakin ditaboknya nggak seperti layaknya orang yang lagi kalah benar-benar pipinya ditabok. Nah, banyak orang kan yang nyalahin gurunya kan. Saya baru tahu kemarin, baru dikasih tahu oleh salah seorang guru sekolah negeri lah. Ternyata ada aturan Permendiknas nomor berapa gitu. Ada aturan kalau siapapun orang yang berani merokok di area sekolah, maka terkena sanksi denda 50 juta. Tapi kok kenapa nggak dimunculin ya masalah dendanya? Lebih banyak diramainya itu masalah tabok-tabok. Padahal kalau mau disanksi secara pidana itu bisa terakomodir. Baik. Nah, ini khotimullah, amalan-amalan ini yang menjadikan seseorang ini biinilah dipuji-puji oleh para penduduk langit sana, hingga akhirnya jamaah rahimahullah, pada saat kita sudah memasuki ke mana tadi? Langit yang ke-7, lalu kemudian kita dibawa ke Sidratul Muntaha, dihadapkan untuk dipertemukan dengan Allah. Tapi tentunya saat itu setiap hamba ketika dipertemukan dengan Allah, semuanya itu dalam kondisi malu. Jadi orang yang soleh aja, yang sedemikian kebaikannya begitu banyak, tetapi ketika sudah dipertemukan dengan Allah, semuanya akan merasa malu dengan dosa maksiat yang telah dilakukan. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Rahman, Allah mengampuni hambanya tersebut. Lalu kemudian setelah itu perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha dinyatakan selesai, dan Allah memerintahkan malaikat agar mencatat hamba ini di sebuah tempat yang namanya Iliyin. Iliyin itu kalau bahasa kita istilahnya ya, kalau ini mah diilustrasikan semacam database gitulah. Jadi pusatnya apa? Kalau nyimpen arsip-arsip itu Pak, servernya di sana ada namanya Iliyin. Di sanalah dicatat calon para penghuni surga itu siapa saja. Sesudah dicatat, baru kemudian arwah kita dibawa kembali ke dunia. Imam Al-Qurtubi kemudian menyebutkan setelah kembali ke dunia, arwah kita itu bertepatan sudah ada di atas arwah jasad kita sudah ada di atas keranda, dibopong,
Dan dalam kitab ini disebutkan Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika jasad kita sudah ada di atas keranda sambil dibopong di perjalanan mau ke pemakaman, maka arwah ini dikembalikan ke jasadnya. Dalam hadis kalau dalam kitab ini sampai akhirnya saat itu arwah kita itu berkata-kata, tolong cepetin jalannya, tolong cepetin jalannya. Sampai akhirnya tubuh kita ini dimasukkan ke liang kubur, dan saat itulah kemudian malaikat Munkar Nakir datang. Dalam beberapa riwayat yang kita tahu, setelah langkah kaki ke 7, para pengiring itu kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Malaikat memberikan beberapa pertanyaan, dan saat itu jamaah sekalian, ini mungkin yang perlu kita pertegas ya. Mohon maaf karena ini bagian dari, ya kalau mau dikatakan menyimpang ya, karena ulama 4 madhab pun gak ada yang ngajarin terkait apa. Tidak ada yang namanya anjuran mengadani atau mengikomati mayit, gak ada riwayatnya. Tapi di masyarakat kita masih ada yang kayak gitu ya. Alasannya sederhana, katanya bayi aja baru lahir diadanin. Cuman kalaupun seandainya bayi itu baru lahir diadanin, salah satu tujuannya kan agar kata-kata yang paling pertama kali didengar itu kan kata-kata yang baik. Oke lah, masih bisa masuk di akal lah kayak gitu. Cuman kalau seandainya orang yang sudah meninggal diadanin, tujuannya mau ngapain? Orang apabila anak cucu Adam sudah meninggal terputus amalannya, maka kalau seandainya jenazah ini diadanin, dia taubat atau apapun nggak akan ngaruh apa-apa. Maka saya berpesan untuk diri saya dan jamaah sekalian, kalau bisa, kalau merasa kita sudah akan dekat dengan kematian, boleh tuh kita berwasiat ke kaum kerabat kita. Bu, nah, nanti kalau bapak mati jangan diadanin ya. Itu apalagi dikomatin enggak. Jadi kalau dari gambaran ini jamaah sekalian, wallahu a'lam, sejatinya setiap kita itu enggak tahu terkait siapa yang mandiin kita, yang ngapain kita enggak. Karena pada saat jenazah kita dimandikan dan dikafani itu, kita lagi di perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dan baru selesai dibalikin ke dunia itu bertepatan pada saat jenazah itu sudah ada di atas keranda menuju ke pemakaman. Nah ini gambaran secara umum, dan Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semua, apabila nih proses penguburan sudah selesai, maka Rasulullah SAW mewanti-wanti, fas'alu lahu sabat fa innahu ana yus'al. Mintalah kepada Allah agar Allah meneguhkan keimanan orang-orang ini yang sudah wafat ini. Karena kenapa? Karena sebentar lagi mereka akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Nah inilah sejarah singkat dari perjalanan hidup seorang hamba Allah, yang mudah-mudahan sebagai penutup nih, kalau nanti ada tanya jawab ya, ketika kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat itu, sesudah itu di antara kenikmatan yang Allah berikan di alam kubur itu. Jadi ingat ya, sesudah ditanya nggak disuruh tidur kita, nggak. Kan disuruh di alam kubur itu kan ada kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan salah satunya adalah Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita dengan kewafatan. Dengan syarat kita dan orang-orang tersebut adalah orang-orang soleh. Jadi nanti mudah-mudahan pas kita meninggal, pas sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kita ketemu tuh sama orang tua kita, nanya, kumaha ajang, gimana kabarnya, anak-anakmu, istrimu, suamimu, ya, dan seterusnya gitu ya. Maka dalam hadis itu disebutkan ada seorang hamba yang soleh ketika ditanya oleh kaum kerabatnya terkait si fulan gimana, lalu si orang soleh itu bilang, lah bukankah dia sudah mendahului saya dengan kewafatannya, kok bisa nggak ketemu umpamanya. Akhirnya orang-orang soleh ini kemudian memberikan jawaban, kalau begitu
dia tempatnya bukan di sini lagi. Maksudnya dia bukan termasuk orang soleh yang mendapatkan kenikmatan kubur, melainkan dia ada di tempat yang lain yang naudzubillah sedang disiksa oleh Allah. Maka orang soleh hanya akan dipertemukan dengan orang soleh. Jadi mari ikhwan Allah, kita merawat amal ibadah kita agar harapannya mudah-mudahan kesolehan kita hari ini pun bisa menjadi amal jariah khususnya bagi orang tua kita, sehingga mudah-mudahan ketika kita soleh solihah, orang tua kita pun solehin solihah, mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita semua sebelum nanti masuk surga, kita dipertemukan di alam barzakh atau di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin ikhwan Allah yang singkat untuk materi kita hari ini. Dan saya kembalikan kepada jemaah sekalian, sekiranya ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan, boleh sesuai materi atau di luar materi, mudah-mudahan berikan manfaat. Monggo, silakan. Sebelum matanya krep-krep. Kalau misalkan anak yang habis Quran gitu kan, itu bisa membawa 7 atau berapa gitu ya. Pada saat di alam kubur bisa nggak nikmat kubur gitu? Belum dihisab gitu maksudnya. Iya. Yang pertama kan gini, ikhwanillah, Rasulullah SAW itu kan mengatakan ya, secara keumuman dasarnya dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, apabila anak cucu Adam meninggal terputus seluruh amalannya kecuali 3 kan. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ketika si anak itu masih hidup, insya Allah hidupnya anak yang soleh yang hafid Quran ini pahalanya tetap ngalir ke orang tuanya. Nah, pertanyaannya, kalau anaknya sudah wafat, orang tuanya pun wafat, dan insya Allah ya orang-orang soleh itu janjinya dari Allah akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau dipertemukan, otomatis mereka-mereka ini mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Jadi maksudnya wallahu a'lam, tanpa amal soleh anaknya pun sebenarnya orang tuanya ini sudah tergolongkan orang-orang soleh dalam pandangan Allah Ta'ala. Makanya ini dulu ya pernah diceritakan ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala merawat suaminya yaitu Rasulullah, di menjelang akhir kewafatannya ada satu kerisauan yang dirasakan oleh Siti Aisyah. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah. Kerisauannya apa? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya ini bahagia di dunia ini bisa membersamai engkau. Cuman yang saya khawatirkan itu kalau engkau nanti meninggal, jangan bicara dulu tentang kenikmatan surga ya. Nah, kenikmatan di alam kubur pun itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan-amalannya. Kata Siti Aisyah, saya takut nggak ketemu dengan engkau lagi, karena kenikmatan surga, kenikmatan alam kubur bagi engkau itu bahasanya jauh dibandingkan kami-kami ini. Jadi prinsipnya ya konten secara umum ya, sebagaimana kenikmatan di surga itu bertingkat-tingkat, demikian juga di alam kubur pun bertingkat. Nah, mudah-mudahan anak yang hafid Quran ini, yang soleh atau solehan ini, meskipun umpamanya surganya lebih, bukan surganya apa, kenikmatan alam kuburnya lebih tinggi daripada kita, mudah-mudahan dia masih ingat dengan kita sehingga mau ketemu dengan orang tua. Insya Allah, mudah-mudahan ketika kita dipertemukan dengan sosok yang kita cintai dan terkenal dengan kesolehannya, maka bertemunya kita dengan sosok tersebut seperti umpamanya anak yang soleh, itu insya Allah menjadi penjamin bahwasanya kita ini adalah hamba yang soleh dalam pandangan Allah. Bahasanya seperti ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, idza waliya ahadukum akfana ikhwanihim fa ahsinu akfanahum fa innahum yatazawaruna fima bainahum. Kata Rasulullah, kalau Anda diberikan kepercayaan untuk mengurus jenazah, tolong lekatkanlah kain kafan itu dengan rapih, karena dengan kain kafan yang dilekatkan ke tubuh mereka ini yang akan menjadi pakaian bagi mereka di alam kubur, di mana mereka nanti saling akan mengunjungi satu dengan yang lain.
Cuman jangan dibayangkan nanti berarti di alam kubur kita kayak pocong loncat-loncat ya. Enggak lah. Artinya kain kafan itu menjadi pembungkus bagi tubuh kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan nih kita semua nih mudah-mudahan bisa ketemu dengan orang tua kita, dengan nenek moyang kita, apalagi kita berharap mudah-mudahan bisa ketemu dengan Rasulullah gitu. Mudah-mudahan inilah ya, jadi itu menjadi pertanda kesolehan seorang hamba ketika dipertemukan dengan sesama yang soleh. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Fajr di ayat-ayat terakhir, fadkhuli fi ibadi. Ayo kumpul bareng dengan hamba-hambaku yang soleh. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi jawaban? Silakan. Pernah mendengar di alam barzakh itu akan ditunjukin atau diperlihatkan neraka atau surga. Nah itu yang orang seperti apa? Apakah semua atau memang orang yang jahat nanti juga akan yang neraka, ya yang baik akan ditunjukkan yang surga atau bagaimana? Iya. Jadi betul zaman yang Allah di antara bentuk nikmat dalam kuburan, termasuk sisa dalam kuburan itu salah satunya adalah ketika orang itu soleh dan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, maka di antara kenikmatan di alam kubur itu Allah perlihatkan, ini loh kenikmatan surga yang nanti itu engkau akan rasakan. Sehingga setiap orang-orang yang soleh sampai detik ini mereka berdoa kepada Allah, ya Rabbi ajil sa'ah, ya Allah tolong percepat dong hari kiamatnya. Karena kenapa ya? Karena mereka sudah menunggu-nunggu, ingin segera menikmati jamuan surga itu. Sebaliknya kalau kita baca di surat Az-Zumar, ini cerita tentang siksa kuburnya untuk Fir'aun. Padahal kan yang kita tahu ya, tubuh Fir'aun itu kan utuh ya di museum kan. Tapi Allah menyebutkan di antara bentuk azab kubur bagi Fir'aun itu, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu, kata Allah, Allah perlihatkan di pagi hari dan sore hari untuk Fir'aun dan para pengikutnya. Maka ini adalah bentuk siksaan kubur, salah satunya ya, siksaan kubur atau siksaan secara psikologis lah, kita lihat bahasa kita ya. Kata Allah, inilah siksaan nanti yang akan kalian rasakan di hari kiamat nanti. Maka sebagaimana mudah-mudahan Allahumma amin, ketika nanti kita sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita di setiap pagi dan sore hari, ini siksaan apa? Ini nikmat di surga itu buat kamu, ditungguin kayak gitu. Ditungguin sama 70.000 bidadari bukan kamu masuk. Umpamanya Nabi itulah gitu ya. Tapi sebaliknya para pelaku maksiat dan seterusnya diperlihatkan seperti Firaun ya, diperlihatkan setiap pagi dan sore harinya siksaan neraka yang sedang menunggu. Nah, itu yang Allah uraikan. Berdasarkan timbangan atau tingkah laku yang pernah dilakukan. Secara hukum asal timbangan belum ada, karena baru ada itu nanti di hari kiamat. Karena pasti melakukan kesalahan pasti ada, Pak. Betul. Maka yang menyebabkan orang itu berhak mendapatkan kenikmatan surga atau naudzubillah berhak disiksa di dalam nerakanya, katakanlah di alam kubur tadi, ya tadi ketika Allah Ta'ala memampukan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat. Maka di surat Ibrahim ayat 28 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah lah yang meneguhkan keimanan kita ini fil hayati dunya, ketika kita masih di dunia. Yang dimaksud di dunia di sini maksudnya adalah ketika kita dikuburkan di alam kubur, ketika kita ditanya, Allah Ta'ala meneguhkan keimanan kita sehingga lisan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Maka tadi Rasulullah mengatakan kalau jenazah sudah dikuburkan, doa yang paling pertama yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, perteguhlah keimanan orang ini
agar dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Seperti itu. Jadi nikmatnya alam kubur atau naudzubillah ya sakitnya siksaan di alam kubur itu ya tolak ukurnya adalah tadi bisa menjawab atau tidak. Dan insya Allah ya kalau dari awal sudah bisa menjawab ya semuanya bisa terjawab. Nggak ada istilah benar satu salah satu. Nggak ada di remet. Ulang lah. Ya, pertanyaannya mungkin kita sering dengar lah ya. Pertanyaannya kan wallahu alam berkisar dari 3 pertanyaan saja. Siapa Tuhanmu? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Dan kurang lebih apa kita harus ucap? Hanya berkisar dari 3 pertanyaan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjawab sebagaimana hari ini kita bisa jawab. Gitu. Berarti yang tadi naik sampai 7 Sidratul Muntaha itu udah jaminan nikmat kubur buat Ustaz ya? Otomatis. Yang tadi tauhidnya, terus sholatnya kayak gitu ya? Betul. Berarti dimudahkan jawab 3 pertanyaan, itu berarti ya? Betul. Jadi bahkan ketika arwah dari tubuh udah keluar dan wangi, lalu sampai diperintahkan oleh Allah untuk ditutupi pakai kain dari surga, itu udah isyarat bahwasannya orang ini insya Allah dijamin menikmati jamuan di alam kubur. Tapi kalau sebaliknya, ketika dicabut arwahnya, yang tercium itu udah busuk aja gitu ya, sampai malaikat kan berkata-kata, ini bau dari siapa sih? Itu ada seterusnya. Maka dari perjalanan awal aja, ketika arwah dicabut sampai kemudian ke liang kubur pun sudah tergambar perjalanannya itu sudah sangat berat untuk dihadapi. Seperti itu. Waliyadulillah. Ustaz, terkait ajan tadi ya, ajan mungkin ya terus yang di tahlil itu ya, itu kan sudah banyak apa ya, tentangan boleh dan nggak boleh, ada enggak. Itu apakah yang melakukan ajan dan tahlil itu berdosa atau hanya mungkin nggak berdosa tapi nggak dapat apa-apa gitu, gimana? Nah, saya ingin fokus ke ini nih, mengadani dan mengikomati jenazah dulu. Jadi kalau kita baca riwayatnya, mungkin pernah kita bahas ya, ada kitab namanya Khulasatul Athar, ditulis oleh Imam Al-Muhibbi. Jadi diceritakan sekitar tahun 1153 Masehi. Bukan Masehi, Hijriah mungkinnya 1153 Hijriah. Jadi enggak terlalu jauh. Sekarang kan 1447 kan? 1137 Hijriah, tepatnya di daerah Damaskus, Suriah, ada seorang ulama bermadhab Syafi'i, ulama karismatik, seorang ahli hadis di masanya meninggal dunia. Lalu kemudian tiba-tiba murid-muridnya bersepakat untuk apa? Untuk ngadanin bahasanya. Padahal dari gurunya sendiri nggak pernah ngajarin seperti itu. Murid-muridnya berijtihad, berpandangan seperti tadi yang dikatakan, kalau bayi saja baru lahir diadanin diqomatin, demikian juga manusia ketika meninggalkan dunia ini diadanin dan diqomatin juga. Nah, ketika perbuatan ini dilakukan, jemaah sekalian, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i itu menentang keras perbuatan tersebut. Ya, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Jalaluddin As-Suyuti, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu menentang keras. Bahkan bahasa kasarnya dibid'ah-bid'ahkan oleh ulama-ulama Syafi'i sendiri. Apalagi kalau ulama-ulama di luar madhab Syafi'i, jauh lebih keras lagi. Makanya ini yang harus kita pahamkan jemaah sekalian, mana perkara-perkara yang diperdebatkan oleh para ulama dan mana yang para ulama sepakat, cuman amalan ini kadung nyebar kemana-mana. Masalahnya gitu.
Makanya kalau kita ditanya bagaimana pendapat ulama 4 madhab tentang mengadani dan mengiqamati jenazah, kita nggak akan menemukan pendapat Imam Malik, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Karena kenapa? Karena mereka meninggalnya jauh-jauh hari sebelum amalan ini muncul. Nah, makanya ini yang perlu kita koreksi sih sebenarnya. Ya. Termasuk kan kalau bicara tahlilan nih. Jadi kalau kita ngelihat nih di contoh di YouTube lah ya, di YouTube nih. Kan ada perdebatan, saya lupa antara siapa yang NU garis lurus tuh? Siapa namanya? Iya, Kiai Haji itu, ya Kiai Idrus Wamri. Ketika beliau diajak debat oleh seorang ulama lah ya terkait masalah tahlilan ini, dan dia mengatakan, Kiai Haji Idrus Wamri itu beliau mengatakan, kami ini mengakui ini bukan amalan yang ada landasan dalilnya, tapi kami beranggapan ini adalah tradisi adat budaya yang kadung mendarah daging. Ya kalau kita meninggalkannya nanti diomongin banyak orang. Beliau ngomong kayak gitu secara langsung. Ya. Jadi ya sebenarnya hal-hal seperti ini kalau kita merunut ke dalilnya nggak akan ditemukan. Karena seperti mohon maaf ya, tahlilan ini lebih mengarah ke budaya di masyarakat kita. Nah, bahkan kan kalau Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i menyebutkan siapa orang yang berkumpul-kumpul di rumah orang yang baru terkena musibah kematian, maka sesungguhnya ini adalah perilaku niyahah. Niyahah itu artinya tradisi masyarakat jahiliyah zaman bahula. Itu yang perkataan Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Um. Tapi di masyarakat kita ya kadang karena faktornya budaya dan seterusnya, akhirnya kalau nggak dilakukan nanti anggapannya udah kayak kucing dalam karung aja dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kalaupun orang tua kita zaman dahulu mungkin belum paham dan seterusnya masih merayakan amalan-amalan ini, nah hari ini setidaknya kita bisa menjadi pemutus ya di keluarga kita tidak lagi tanda kutip melakukan amalan seperti ini. Ya kalau seandainya kita bermadhab Syafi'i ya, kalau nih bahasa atau ulama-ulama 4 madhab secara keumuman seperti itu. Wallahu a'lam. Cuma pastinya nanti diomongin sama orang. Saya aja diomongin ya, siap-siap aja diomongin. Allah. Cukup Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena malam sudah sedemikian larut. Aku belum berjawab kalau ya? Satu enggak ya? Apa? Yang pengamatannya itu sama enggak? Ya khawatirnya gini, kalau kita baca ya saya ingin ngambil ilustrasinya. Kalau nanti dulu pernah kita bahas di tafsir surat Al-Kautsar. Jadi kan nanti itu insya Allah mudah-mudahan kita semua nih sebelum kita melewati titian sirat, Nabi Muhammad itu nanti nungguin kita di telaga namanya Telaga Kautsar. Yang siapa orang yang minum di Telaga Kautsar ini dijamin gak akan kehausan selamanya. Nah saat itu banyak umat Rasulullah yang datang disambut oleh Rasulullah, ngambil air dan minum, tapi tidak sedikit yang diusir-usirin oleh para malaikat. Sampai Rasulullah nanya, itu umat saya kenapa diusir-usir? Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan perkataan dari malaikat sendiri, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Rasulullah, kamu itu enggak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu dalam hal apa? Dalam hal ibadah yang diada-adakan sesudah engkau meninggal. Jadi setidaknya kalau kita pakai hadis ini aja, kalau kita berani mengamalkan sebuah amalan terus dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mencontohkannya, maka ada peringatan akan diusir dari Telaga Kautsar. Berarti ini kan sebuah perilaku yang tidak dibenarkan. Makanya Rasulullah SAW dalam urusan ibadah ini mengambil ini ya perbandingan. Insya Allah kita bisa menjawab. Kata Rasulullah, lebih baik mana? Ahli ibadah yang ilmunya dikit tapi ibadahnya banyak, atau ahli ilmu yang ilmunya banyak tapi ibadahnya dikit?
kata Rasulullah, jauh lebih baik ahli ilmu yang ibadahnya dikit. Karena ketika ahli ilmu meskipun ibadahnya dikit, insya Allah ibadahnya sesuai dengan aturan main. Tapi kalau ahli ibadah yang ibadahnya banyak, ilmunya dikit, bisa jadi yang tidak ada ibadah pun diibadah-ibadahin, gitu kan? Banyak lah ya di masyarakat kita itu ritual-ritual yang menyimpang. Saya kemarin melihat di media sosial, daerah mana kalau nggak salah, Jawa Tengah kalau nggak salah, DKM itu ada sebuah masjid yang baru selesai dibangun. Lalu pengurus DKM-nya ngadain syukuran. Syukurannya apa ya? Dangdutan. Jadi masang panggung, mohon maaf ya, di depan masjid. Lalu di depan masjid. Lalu yang nyanyinya itu ya udah seronok gitu mah, pakaiannya tuh udah nggak jelas ini. Terus di background dari panggungnya itu tasyakuran pembangunan masjid ini. Ya saya kira lupa gitu gimana gitu ceritanya. Ini pengurus DKM-nya ngadain organ tunggal, syukuran gitu. Ada error itu kan. Gimana ceritanya gitu ya. Ya setidaknya bahasa kasarnya ya, marawisan gitu di luar gitu kan, yang terbayang gitu. Orang masang nabur bana umpamanya di luar. Nah ini dangdutan. Pengurus DKM-nya nggak tahu ikut nyawer atau enggak. Kan musibah itu sekali. Nah, akhirnya kan mohon maaf itu contoh. Akhirnya orang nggak tahu. Apakah nggak tahu atau mohon maaf ya sampai jahil gitu, nggak bisa membedakan mana yang maksiat, mana yang enggak gitu kan. Itu kan udah parah banget ya. Itu musibah tuh. Temanggung ya? Temanggung. Oh Temanggung ini. Musibah. Jadi yang mudah-mudahan seringnya hadir kita di majelis-majelis seperti ini bisa membekali diri kita dengan ilmu sehingga mudah-mudahan kita menyembah Allah itu bahasanya ala basirah. Kita yakin bahwasanya apa yang kita amalkan ini benar-benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah melalui sunnah Rasul. Baik, ikhwatillah, kita cukupkan dulu kajiannya sampai di sini. Ya, besok subuhnya jam 4. Ya, harus ya jangan lama-lama bergadangnya. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.